Apa saja sih peluang dan tantangan Pancasila dalam kehidupan global? Yang pertama yaitu bisa menjual produk ke luar negeri. Indonesia tercatat sebagai negara penghasil kopi keempat terbesar di dunia. Salah satu kebanggaan negara kita adalah kopi luwak, di mana kopi luwak kini telah menjadi salah satu kopi termahal di dunia dikarenakan keunikannya. Oleh karena itu, banyak sekali negara yang menjadi pasar utama kopi luwak. Yang kedua yaitu peningkatan komunikasi. Saat ini pemerintah Indonesia sedang membangun proyek yang bernama Palaparing. Proyek ini diharapkan dapat memberikan internet yang murah bagi masyarakat, serta dapat membuat pemerataan internet yang dapat menjangkau seluruh wilayah dan pelosok di Indonesia. Yang ketiga yaitu peningkatan ilmu. Banyaknya akses ke platform belajar lokal seperti Ruang Guru dan Zenius memudahkan pelajar maupun mahasiswa di Indonesia untuk menambah ilmu kapanpun dan dimanapun. Yang keempat yaitu mengenalkan budaya Indonesia ke masyarakat asing. Pemerintah Indonesia sendiri dapat berkolaborasi dengan content creator asing untuk mempromosikan budaya Indonesia ke masyarakat asing. Hal ini dapat membuat masyarakat asing tertarik dengan budaya Indonesia, contohnya dari content creator ini. Dan yang kelima yaitu berkaryanya budaya Indonesia. Pertunjukan wayang kulit merupakan seni pertunjukan yang telah berusia lebih dari 5 abad. Seni ini merupakan salah satu contoh hasil karya kebanggaan bangsa Indonesia. Bahkan, wayang kulit berhasil mendapatkan pengakuan dari UNESCO pada tahun 2023 sebagai warisan budaya tak benda manusia. Selanjutnya yaitu tantangan Pancasila dalam kehidupan global. Yang pertama yaitu menghadapi efek buruk berkembangnya teknologi. Di tengah-tengah percepatan digital dan pesatnya perkembangan AI, tentu akan mempermudah seseorang untuk tidak terdeteksi saat melakukan plagiarisme. Oleh karena itu, pentingnya agar kita menggunakan teknologi seperti AI hanya sebagai arahan saja, dan bukan untuk di copy and paste ya. Yang kedua yaitu mempertahankan identitas budaya Indonesia. Kini masyarakat Indonesia mengalami penurunan dalam minat terhadap alat musik tradisional sehingga dikuasai oleh masyarakat asing. Masa kita kalah sih sama mereka? Sebaiknya kita tingkatkan kesadaran kita akan budaya Indonesia yang masih bernilai tinggi dan terus melestarikan mereka. Yang ketiga yaitu menghadapi perselisihan atau perbedaan pendapat. Indonesia ternyata termasuk negara yang memiliki tingkat rasisme tinggi di media sosial. Berdasarkan data dari Indeks Mundi, Indonesia menempati peringkat ke-14 dari 47 negara yang dianalisis. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat upaya melawan rasisme di media sosial melalui edukasi, kebijakan yang ketat, dan melakukan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu menghadapi tersebarnya informasi yang tidak benar. Akhir-akhir ini terdapat berita yang viral di TikTok, yaitu perusahaan Softex melarang umat muslim untuk membeli produk mereka dikarenakan perusahaan Softex terafiliasi dengan Israel. Berita ini pun membuat netizen Indonesia heboh. Setelah ditelusuri, dikabarkan bahwa berita ini adalah hoax. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menyaring berita agar tidak terkecoh dengan hoax seperti tadi. Contohnya dengan memverifikasi hoax terlebih dahulu di website hoax.id yang menyediakan informasi terpercaya untuk memastikan kebenaran berita sebelum menyebarkannya. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang pertama yaitu sebagai pedoman hidup. Setiap murid di Indonesia pastinya diajarkan tentang Pancasila. Contohnya melalui proyek P5. Dari situ kita diajarkan untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu pedoman moral. Papua sebelumnya menghadapi ancaman serius akibat ekspansi industri perkebunan kelapa sawit. Maka karena itu, netizen Indonesia ikut serta dalam memperjuangkan hak asasi manusia masyarakat Papua dengan menyebarkan pesan All Eyes on Papua di media sosial. Fenomena ini sejalan dengan sila kedua yang mendorong perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak setiap individu. Yang ketiga yaitu pemersatu bangsa. Ada peristiwa di mana umat Nasrani membantu pembangunan Masjid Al-Hidayah di Desa Malanggong.
Sebanyak kurang lebih 50 umat Nasrani yang berasal dari beberapa gereja di Desa Malanggong melibatkan diri untuk bergotong royong dalam pembangunan masjid. Peristiwa tersebut mencerminkan semangat sila ketiga dan keempat pada Pancasila. Dan yang terakhir yaitu identitas bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ditegaskan bahwa Pancasila harus dipelihara dan dilestarikan sebagai landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Dan segitu saja dari pembahasan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan.